Pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi sudah memasuki tahapan groundbreaking dan mulai dilakukan pengerjaan di Pekutatan Jembrana, Bali. Lalu, bagaimana dengan tanah milik masyarakat yang terdampak jalan tol di Bali? Kali ini kita akan mengulas tugas satuan yang dibentuk untuk penyediaan lahan. Satgas A dan Satgas B. Kedua satgas ini nantinya akan melakukan tugas-tugas ke lapangan. Mulai pengukuran, penetapan bidang hingga identifikasi objek yang ada di tanah yang dilintasi jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Satgas A dan Satgas B sudah dibentuk dan mereka akan bekerja menginventarisir dan mengidentifikasi objek. Satgas A, membidangi pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah. Sementara Satgas B, membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. Nah, tugas-tugas Satgas A diantaranya, melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah. Seluruh objek yang akan dilewati khususnya tanah akan mendapatkan pemberitahuan yang disalurkan melalui aparat desa atau kelurahan setempat baik itu perbekel atau kepala desa, lurah hingga klian. Tahap ini sudah dilakukan di awal sosialisasi. Selanjutnya Satgas A akan datang ke lokasi yang terkena dampak. Nantinya Satgas ini akan melakukan pengukuran batas pemetaan batas keliling lokasi, pengukuran bidang per bidang. Hasil pengukuran peta bidang tanah akan menjadi ganti kerugian dan pendaftaran hak. Berlanjut ke fungsi Satgas B. Satgas ini akan melaksanakan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek tanah. Dalam kaitannya akan mencari tentang data nama, pekerjaan, nomor induk kependudukan atau identitas diri. Kemudian bentuk penguasaan akta kepemilikan, baik itu tanah, bangunan, tanaman dan benda yang terkait di objek tanah. Nanti juga akan menentukan letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang. Selanjutnya Satgas juga akan mencari status tanah dan dokumen. Jenis penggunaan tanah, apakah tanah objek itu dipergunakan untuk lahan pertanian, tempat usaha atau yang lainnya. Kemudian, juga kepemilikan dan penguasaan tanah, pembebasan atas hak tanah. Selain itu yang paling penting juga khusus di Bali, juga akan dilakukan pengumpulan data non-fisik yang berkaitan dengan objek tanah dan bangunan. Data non-fisik ini misalnya ada kegiatan keagamaan yang dilakukan di objek tanah seperti mecaru, melaspas dan lain-lainnya juga akan diperhitungkan. Termasuk apabila tanah tersebut untuk tempat usaha. Penghitungan atas ganti untung ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi bukan hanya sekedar ya, tetapi ada landasan perundangan-undangan. Salah satu yang akan ditunjuk adalah tim apresial atau tim penilai harga. Tim ini nantinya akan melakukan penilaian dengan bukti-bukti seperti sertifikat tanah atau akta jual beli kemudian IMB untuk bangunan. IMB ini bila tidak ada, tidak apa. Juga kwitansi-kwitansi terhadap objek tanah. Seperti biaya-biaya pembangunan yang dilakukan pada bangunan. Baik itu terkait dengan kontraktor atau biaya pembuatan gambar bangunan atau arsitek. Kemudian yang perlu disiapkan juga adalah terkait dengan list tanaman fisik yang ada di dalam tanah atau di objek tanah di data. Dan hal yang khusus untuk di jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini adalah terkait data non-fisik. Bali memiliki kekhususan terkait lahan yang dibebaskan, karena biaya non-fisik pun juga akan dihitung dalam mega proyek pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata ini. Sehingga perlu disiapkan juga bagi para warga yang lahannya dilalui tol, data terkait atau daftar biaya mengenai non-fisik tersebut. Seperti misalnya, mecaru atau melaspas dan yang lainnya. Data ini perlu disiapkan sejak awal untuk nantinya disampaikan ke tim apresial ketika melakukan kunjungan ke lapangan guna melakukan penilaian. Hanya tim apresial yang nantinya akan menetapkan perhitungan atau penentuan harga ganti untung yang layak. Apabila nantinya masyarakat merasa tidak sesuai dengan nilai ganti untung itu, dapat mengajukan komplain melalui aparat yang terdekat. Untuk selanjutnya diacarakan di pengadilan. Nah, bagaimana sobat channel Bang Satir? Semoga video ini dapat memberikan wawasan sobat. Bila sobat suka, jangan lupa like dan subscribe. Langkah kecil Anda, memberikan semangat kami untuk terus membuat konten yang bermanfaat.